Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita belajar matematika kembali. Adapun judul materi kita hari ini adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Namun sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Sama-sama ya anak soleh dan soleha. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan mudahkanlah pemahaman kami. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak soleh dan soleha, ya, hari ini kita pelajari mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar anak-anak soleh dan soleha mampu mengurutkan berbagai bentuk pecahan dengan tepat. Anak-anak soleh dan soleha, silakan mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak soleh dan soleha tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Demikian dari Ustaz. Bismillah, anak soleh dan soleha. Hari ini kita belajar tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ya, yang lalu kita sudah pelajari mengubah berbagai bentuk pecahan, misalnya dari pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Selanjutnya pernah juga kita sudah pelajari mengubah pecahan desimal menjadi persen dan sebaliknya, dan mengubah pecahan campuran menjadi biasa dan sebaliknya. Maka kali ini kita pelajari tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Dan materi ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang lalu. Silahkan mendengarkan penjelasan Ustazah dengan baik. Anak-anak soleh dan soleha, untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk yang sama yang Ananda anggap paling mudah. Contoh ya, kita langsung masuk ke contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Jadi kita disuruh untuk mengurutkan pecahan-pecahan yang ada dari yang terbesar. Sementara pecahan-pecahan ini bentuknya berbeda-beda. Ada yang pecahan desimal, pecahan campuran, kemudian berbentuk persen, pecahan biasa, dan bentuk desimal. Maka untuk mengurutkan pecahan-pecahan tersebut dari yang terbesar atau bisa juga dari yang terkecil ya, tergantung dari soalnya, maka kita harus mengubah berbagai bentuk pecahan ini menjadi bentuk yang sama. Ya. Untuk contoh nomor 1 ini, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar: 0,4, 11 per 2, 25%, 45, 4 per 5, 1,75. Maka untuk mengurutkan pecahan-pecahan tersebut kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Cara yang pertama, boleh di sini Ustazah pilih ya, semua pecahan diubah menjadi bentuk desimal ya. Tanda panah ini berarti bentuk ubah hasil perubahannya. Ini 0,4 karena kita ubah ke bentuk desimal. Karena dia sudah merupakan bentuk desimal, maka tetap kita tuliskan 0,4 ya. Bentuknya desimal, jadi tidak kita ubah lagi. Selanjutnya 1 per 2. 1 per 2 ini kita ubah menjadi pecahan desimal ya, yang lalu kita sudah pelajari. Kalau 1 per 2 diubah menjadi bentuk desimal, maka kita jadikan dulu ini menjadi pecahan biasa. Pecahan biasanya yaitu sama dengan 3 per 2. Dari 3 per 2 ini kita bagi ya, kita bagi 3 bagi 2, maka hasilnya sama dengan 1,5. Jadi 1 per 2 itu sama dengan 1,5 ya. Jadi untuk pecahan
pecahan campuran, jika kita ingin mengubahnya menjadi bentuk desimal, maka salah satu caranya adalah ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Selanjutnya kita ubah menjadi pecahan desimal. Selanjutnya pecahan yang ketiga 25%. 25% kita langsung ubah menjadi bentuk desimal ya. Caranya 25% ini kita jadikan pecahan biasa 25 per 100. Setelah itu kita ubah, karena ini per 100 maka nanti ada 2 angka di belakang koma. Ya, komanya 1, 2. Jadi di sini komanya, karena ini 2 angka di belakang koma ya. Dan di depannya kita tambahkan dengan 0. Selanjutnya 4 per 5. 4 per 5 ini kita jadikan juga pecahan desimal ya. Sama dengan 0,8. Selanjutnya pecahan yang terakhir 1,75. Karena 1,75 ini merupakan pecahan desimal, sudah berbentuk desimal, maka tinggal kita tuliskan saja 1,75. Jadi setelah kita ubah ya ke bentuk pecahan desimal, kita lihat ini 0,4, 1,5, 0,25, 0,8 dan 1,75. Kita urutkan dari yang terbesar. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar ya, dari pecahan-pecahan di atas adalah, yang pertama adalah 1,75. Setelah itu ini kan 1 ya, kalau yang lain 0, ini juga 0, ini juga 0, berarti 1 yang kita ambil, karena ini setelah koma adalah angka 5 dan ini angka 7, maka ini yang terbesar. Selanjutnya 1,5. Setelah itu 0,8. Kenapa bukan 0,25 yang kita ambil? Karena yang dilihat itu angka yang kedua. Ini kan angka pertama 0 ya. Maka kita lihat lagi angka yang keduanya, ini 8, ini 2 dan ini 4. Berarti yang lebih besar adalah 8. Berarti yang kita ambil adalah 0,8. Setelah itu 0,4. Baru yang terakhir 0,25 ya. Sedangkan mengapa 0,8, 0,4 itu lebih besar dari 0,25 ya? Sebenarnya 0,8 itu ini dia senilai dengan 0,80 ya. Jadi 0,8 ini sama nilainya dengan 0,80, berarti otomatis lebih besar dari 0,25. Begitupun juga dengan 0,4. 0,4 itu setara nilainya dengan 0,40. Jadi dia lebih besar dari 0,25 seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat mengurutkan pecahan dan kita temukan ya di sini kan hanya 2 angka ya, 0,8. Ini maksudnya satu angka di belakang koma ya, 0,8, 8, dan ini 2 angka di belakang koma, 0,25. Maka yang kita lihat adalah angka ya setelah tanda koma itu. Kalau misalnya dia lebih besar berarti dia yang terbesar. Kalau misalnya lebih kecil, yang ditanyakan berarti yang diambil yang 0,25 seperti itu. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 1,75, 1,5, kemudian 0,8, 0,4, lalu 0,25. Cara yang kedua, semua pecahan diubah menjadi bentuk persen ya. 0,4 ini kita ubah menjadi bentuk persen. Caranya adalah kita jadikan ini dulu menjadi pecahan biasa, 4 per 10. Setelah itu kita jadikan per 100, kita kali 10 ya, 10 kali 10 100, 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi 40 per 100 sama dengan 40% ya. Setelah itu 1 per 2. 1 per 2 ini untuk bentuk pecahan desimalnya, pecahan untuk bentuk persennya, berarti kita ubah dulu ini menjadi bentuk pecahan biasa, sama dengan 3 per 2. Setelah itu 3 per 2 ini kita ubah bentuk penyebutnya menjadi 100 ya. Berarti di sini 2 kali
50. Selanjutnya yang di atas 3 kali 50, sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 150 per 100. Jadi 1/1/2 itu sama dengan 150%. Selanjutnya 25% tetap. Dan yang ketiga 4/5. 4/5 sama ya, kita ubah dulu ini 4/5 menjadi per 100. Jadi masing-masing kita kali dengan 20. 5 kali 20, 4 kali 20. 5 kali 20 100, 4 kali 20 sama dengan 80. Sehingga kita dapatkan bentuk pecahan biasa 80 per 100 ini sama dengan 80%. Selanjutnya 1,75 ya. 1,75 ini sama dengan 175 per 100 ya. Ingat kembali pelajaran yang lalu mengubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Kalau di sini 2 angka di belakang koma, maka nanti bentuk pecahan biasanya adalah per 100. Berarti ini 175 per 100 atau sama dengan 175% ya. Kita sudah dapatkan bentuk lainnya dari pecahan-pecahan yang di atas ini dalam bentuk persen: 40%, 150%, 25%, 80%, 175%. Jadi urutannya adalah dari yang terbesar adalah ini 1, yang kedua 150%, yang ketiga 80%, yang keempat 40%, dan yang kelima 50%. Jadi itu urutannya ya. Demikian untuk hari ini Ananda Soleh dan Soleha. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan Ustazah. Ananda Soleh dan Soleha, tugas hari ini ada 2 nomor. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ya, untuk soal nomor 1, 25%, 0,32, 1/4, dan 3/5. Jadi silakan diurutkan dari yang terbesar. Selanjutnya soal yang nomor 2, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 1,05, 75%, 2/3, dan 2/1/5. Ananda Soleh dan Soleha, silakan diubah pecahan-pecahan di atas. Jika misalnya kalian mau ubah, boleh ubah ke bentuk desimal semuanya atau ke bentuk persen. Pilih saja salah satunya ya. Tidak usah 2 cara seperti yang Ustazah tunjukkan tadi, tapi kalian pilih dari 2 cara tersebut. Ananda Soleh dan Soleha, demikian dari Ustazah untuk hari ini. Semoga Ananda Soleh dan Soleha bisa mengerjakan soal dengan baik. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.